HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kemanakah kaki mesti melangkah? Kemanakah hati mesti tertumpah? Di manakah hati mesti menanti? Di manakah jiwa harus berhenti? Empat jalan menuju surga, catur marga menuju moksa. Empat jalan di depan mata, catur marga bagi sang jiwa. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisia akan mengawali tos kali ini dengan tayangan teranyar, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Depan mata, catur marga menuju surga. Empat jalan bagi sang jiwa, catur marga menuju moksa. Kemanakah kaki mesti melangkah? Kemanakah hati mesti tertumpah? Di manakah hati mesti menanti? Di manakah jiwa harus berhenti? Inilah media. Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Kak Putri, tahu nggak? Tadi di sekolah Tika diejek-ejek sama teman. Gimana ya cara balas dendamnya Tika? Capek diejek-ejek terus. Tika, walaupun kamu diajak di sekolah, tapi kamu gak boleh balas dendam, karena itu gak baik. Mereka yang ngejek-ngejek kamu, itu artinya mereka iri sama kamu. Oh ya, tadi kan Kak Putri lagi baca-baca buku nih, 99 Satu Hinduni, Tutur Sebelum Tidur Anak Hindu nih. Terus Kak Putri nemu satu cerita yang mirip banget sama apa yang kamu alami tentang bully, tentang ejek-ejek, itulah. Mau denger gak? Mau dong Kak Putri. Ini loh. Jadi cerita ini kan di Indonesia akhir-akhir ini kan banyak banget cerita tentang hujan, tentang banjir. Mirip banget ya sama yang ada di dongeng ini. Jadi di hutan ini sudah berhari-hari ada yang namanya badai. Jadi hewan-hewan di hutan ini pada ngumpet ketakutan. Mereka lari ke rumahnya, mereka lari ke sarangnya, pokoknya ngumpet deh karena mereka takut kan. Besokannya setelah badai berlalu, si ulat ini dia kan sedang berproses untuk berubah menjadi kepompong supaya dia bisa berubah menjadi kupu-kupu kan. Dia ini sedang bersembunyi di dalam buah. Datanglah semut. Semut ini karena dia bisa jalan-jalan setelah badai, dia ini sombong sama si ulat. Ulat, kasihan banget sih lo. Lihat ya aku aja bisa lari, bisa jalan-jalan, bisa lompat-lompat, bisa manjat pohon setelah badai. Kayak kamu aja bisanya cuman di dalam buah aja kerjaan. Terus dia bilang sombong kan. Akhirnya setelah dia pergi, badai pun datang lagi. Nah, badai ini bukan badai yang seperti biasa Tika. Badai ini benar-benar deras banget. Sampai-sampai 2 hari tuh nggak berhenti badainya. Karena badai yang begitu deras di hutan tuh banyaklah ada lumpur kan, karena banyak air, banyaklah lumpur kan.
Terus ulat udah mulai bersembunyi lagi, hewan-hewan yang lain juga mulai bersembunyi. Namun semut yang sombong itu juga berlari dia untuk berteduh, padahal kan dia sombong banget ya. Nah, dalam perjalanan dia untuk menuju rumahnya, si semut ini terjebak di jalanan berlumpur yang tadi Kak Putri bilang. Terus dia bilang gini, aduh susah sekali untuk berjalan, kalau semut, karena dia sudah berusaha untuk keluar dari jebakan lumpur yang menahan kakinya. Dia terus berusaha sampai akhirnya bala bantuan datang. Tika tahu Kak bala bantuannya apa? Nggak tahu Kak Putri. Bala bantuannya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu, karena kupu-kupu itu memiliki sayap, jadi dia nggak usah tuh yang namanya berjalan di lumpur. Dia bisa terbang ke sana kemari tanpa melewati lumpur. Terus dari kejauhan kupu-kupu kan lihat semut di bawah. Dia bilang, aduh kasian banget ya si semut. Gimana ya kalau aku tolongin? Itu kan si kupu-kupu bilang. Terus si kupu-kupu turun menghampiri semut. Akhirnya kupu-kupu itu mengangkat semut dan memindahkannya ke tempat yang tidak ada lumpur. Si semut ini bukannya berterima kasih, dia malah bilang gini, kupu-kupu, tumben kamu bantu aku, biasanya kamu pergi aja. Kupu-kupu bilang gitu, si semut bilang gitu kan Tika. Terus kupu-kupu bilang gini, selamat siang semut, kelihatannya tadi kamu kesusahannya untuk keluar dari lumpur. Oh iya Mut, aku adalah ulat atau kepompong sih, bisa dibilang kepompong yang kemarin kamu ejek. Kini setelah jadi ulat melewati kepompong, aku kini sudah berubah menjadi kupu-kupu. Aku bisa kemana saja, sedangkan kamu hanya bisa berjalan dan terjebak di lumpur. Gitu kata kupu-kupu Tika. Nah Tika, jadi Tika itu walaupun Tika diejek terus-menerus, tapi Tika tidak boleh membalasnya karena itu nggak baik. Kalau di Hindu kan ada yang namanya hukum karma pala. Apa yang kita tuai itu juga yang kita petikan. Jadi kalau Tika berbuat yang jahat-jahat, berbuat yang buruk-buruk, Tika juga akan mendapatkan hal-hal yang buruk. Tika bakal dapat kesialan, dapat kesengsaraan, pokoknya jelek deh. Sedangkan kalau Tika berbuat yang baik-baik, Tika menolong orang, pokoknya yang baik-baik itu Tika juga akan mendapatkan kebahagiaan. Oke? Kak Putri. Nah, teman-teman Swindu, itulah cerita semut, kepompong, dan kupu-kupu yang dikutip dari buku 99 Sapa Hindu, Tutur Sebelum Tidur Anak Hindu yang dapat dibeli di butik buku Hindu Warta, Jalan Selatan nomor 2, Pesan A dan Pasar. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya Putri Salmetarani. Berarti Kanada. Salam damai. Channel 3. Mari kita menjaga Bali dengan visi misi. Pemirsa Hai TV, kita jumpa lagi di Hot Hai TV on the Spot. Hari ini 31 Januari 2023 kita bersama-sama memperingati HUT Puncak Asosiasi Pengusaha Indonesia ke-71. Setelah donor darah, teater dan coloring sebagai rentetan HUT 71 Apindo, tiba saatnya kita sekarang mengisi diri untuk menyambut dibukanya PPKM dan kembali ke kehidupan normal dalam talk show Bagaimana Recovery Mentality After Pandemi bersama Bapak Kadisnaker Kota Denpasar, Jimmy Sidarta. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpang HUT 71 Apindo. Seperti apa? Mari kita ikuti dalam jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Dirgayu dan Dirga Karma, menjaga keharmonisan semua, harmoni hubungan industrial, penguasa, pengusaha dan karyawan. Mari kita menjaga Bali dengan visi misi Apindo Bali. Satukan langkah, satukan jiwa, menjaga keharmonisan bersama. Genggam hati, genggamlah tangan, penguasa, pengusaha dan karyawan. Om Dirgahayu Rastu, doa kami Apindo Bali.
Om Dirgahayu Rastu. Doa kami Apindo Bali, Dirgayu dan Dirgakarma, menjaga keharmonisan semua, harmoni hubungan industrial, penguasa, pengusaha dan karyawan. Om Dirgahayu Rastu. Doa kami Apindo Bali, Dirgayu dan Dirgakarma, menjaga keharmonisan semua, harmoni hubungan industrial, penguasa, pengusaha dan karyawan. Mari kita menjaga Bali dengan visi misi Apindo Bali. Gasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal, namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Gasir gerakan Rp10.000 khusus digagas untuk ikut berperan dalam kampanye penggalian dana dan mendukung program-program Wartam Institute yang dilaunching 8 Oktober 2022. Kepedulian Wartam pada pendidikan Hindu sudah menjadi visi misi majalah Wartam dan Santi Foundation dalam pendidikan, pencerdasan, dan pencerahan umat Hindu melalui penerbitan buku-buku literasi yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk menyokong kegiatan Warins di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan, seperti penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang mampu, penyaluran buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah dan peserangan, pendampingan mading dan majalah siswa, pencatatan museum rekor Hindu bagi tokoh biasa dengan prestasi gila, gerakan inovatif langsung aksi inspiratif, dan gagasan-gagasan Warins lainnya, termasuk kontes Rikandi Hindu Indonesia dan Olimpiade Hindu Indonesia. Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsih dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warins Educare di butik buku Hindu Wartam Gedung 3 Denpasar, atau bisa transfer Rp10.000 ke rekening BTN 000615000076695. Instituto Learning for Today. Pemirsa Hai TV, Napi Orti, mogi-mogi satu becik dalam lindungan Yahudi. Kali ini dalam program Cemeti Cerah 5 Menit, senang sekali saya Ami Laksani ditemani Bapak Agus Budi. Dalam program ini yang akan mengulas tentang Resi Wasista. Sebelumnya di studio Wartam minggu lalu sudah membahas tentang Resi Wisma Mitra. Nah, kenapa Gatra Bapak Agus Budi? Becik-becik. Semoga selalu dalam lindungan Yahudi. Langsung saja Pak, siapa sesungguhnya Resi Wasista ini Pak? Jadi Brahmarsi Wasista ya, lebih tepatnya beliau masuk ke dalam Saptarsi, 7 resi penerima wahyu ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, di dalam kitab Ramayana namanya juga tertera, tetapi di dalam kitab Mantra Samhita, terutama dalam kitab Rigveda ya dan sama, itu dia dikelompokkan sebagai Brahmarsi, sama dengan Brahmarsi Wiswamitra. Jadi kedudukan dari Brahmarsi Wasista ini bukan hanya sebagai penerima wahyu, tapi beliau yang kemudian membabarkan dharma dan menyebarluaskannya. Beliau ini adalah seorang Brahmarsi yang pernah melakukan tapa. Jadi tapa itu artinya pengendalian diri. Kalau di zaman Satya Yuga,
Trita dan Dwapara, pengendalian diri itu terdiri dari upawasa, ya, tidak makan tidak minum, dan juga monobrata. Nah, karena saking kuatnya melakukan tapa, jadi beliau Brahmarsi Wasista ini pintu kecerdasan dan kecemerlangan pikirannya itu terbuka. Kemudian karena mata kesuciannya sudah terbuka, beliau menerima wahyu Ida Sang Hyang Widi-Wasa, terutama dalam canda-canda kitab Rigveda Samhita. Kemudian juga tertera di dalam Samaveda Samhita. Nah, suatu ketika sebelum beliau menerima wahyu, jadi Brahmarsi Wasista ini pernah melakukan puja kepada Batara Indra dan juga Batara Agni di dalam Weda. Nah, di dalam melaksanakan puja tersebut, kesadaran badaniah ini sudah mati. Yang ada hanyalah kesadaran rohani. Dia memiliki kesadaran jiwatma bahwa inti sumber kehidupan itu yang ada di dalam benaknya, bukan angga sarira ini. Karena itu dia sudah terlepas dari yang namanya dualisme hidup. Jadi seorang Brahmarsi yang sudah melepaskan diri dari dualisme hidup, dia tidak terikat lagi oleh aturan-aturan yang dapat membelenggu dirinya dalam konteks duniawi. Kesucian inilah yang membawa intuisi rohaninya semakin tajam, sehingga dia mampu menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Dia memiliki sakti, ya, kalau di dalam pergaulan sehari-hari seperti kita, pendamping itu adalah Dewi Arundhati. Dan beliau juga yang mengajari salah satu awatara Betara Narayana yang menjelma di kerajaan Kosala, negeri Ayodhya, yakni Sri Rama, kemudian Bharata, Laksamana, dan Satrughna. Beliau diangkat menjadi guru di kerajaan Kosala, mengajarkan keempat putra Raja Dasarata ini mengenai Caturweda, kemudian mengenai Gandharwa Weda, mengenai Ayurweda, dan lain sebagainya. Setelah beliau berhasil mendidik putra-putra Raja Dasarata ini, beliau kembali ke Kosala. Tetapi di dalam perkembangan selanjutnya, dalam tradisi-tradisi lisan yang kita temukan, bahwa keberadaan Resi Wasista ini, dia tidak sampai ada di Kosala terus-terusan. Nah, terdapat ada narasi yang beliau membangun pesraman Pakirtan juga di hutan Dandaka, kemudian ada di Manasa Sarwara, dan tempat-tempat lainnya. Dan canda yang diterima ini pun sebagian besar memuja dari keagungan Batara Surya, kemudian Batara Agni, dan Batara Indra yang memang dominan di dalam kitab Rigveda tadi. Jadi kalau dikatakan siapa itu Brahmarsi Wiswamitra, adalah resi setingkat Brahmarsi, jadi di atas dari Maharsi yang menerima wahyu Tuhan Sang Hyang Widi-Wasa dalam manifestasinya. Yang beliau terima adalah mantra atau stotra puja untuk memuliakan Indra, Surya, dan juga Agni. Luar biasa ya Pak, berarti sesungguhnya Resi Wasista ini. Lalu mengapa Resi Wasista ini termasuk dalam Brahmarsi Pak? Ya. Di antara 3 resi, Ya. seperti itu Pak. Jadi ada yang disebut dengan resi, ada Maharsi, ada Dewarsi, dan Brahmarsi, ya. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Wahai anak Indonesia, siapakah Tuhanmu? Wahai anak Indonesia, siapakah resimu? Yang Widi adalah Tuhanku, Maharesi biasa adalah nabiku. Yang Widi adalah Tuhanku, Maharesi biasa adalah nabiku. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu lagi di kanal YouTube yang sama, Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Saya Dia Parisya mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon
ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, channel 3. Suciku, pura kayangan tempat suciku.